Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim. Eh, Kali ini saya eh, mengajak senior saya untuk berdiskusi atau ya sekedar memberikan wawasan lah kepada teman-teman yang melihat TV Kader Bangsa ini, yang mendengar, ya, supaya kita tahu tentang apa itu dinasti politik dan bagaimana impact-nya terhadap negeri kita ini. Nah, dinasti politik itu baru bukan baru sebetulnya, tapi gaungnya itu kita dapatkan setelah rame-rame ini Pak Jokowi membiarkan atau memberikan restu kepada anaknya menjadi wakil presiden, sehingga semua terbuka. Oh, ternyata tidak hanya Pak Jokowi, banyak juga yang ketua-ketua partai itu juga beramai-ramai membuat keluarganya atau mengajak keluarganya untuk masuk politik. Tapi kekuasaan dalam politik partai gitu Pak ya, di Ya, partai. Nah, kali ini saya ingin mengajak diskusi atau mendapatkan insight dari Pak Raja Bambang Sutekno ya. Wah, ini dikenal dengan RBS. Beliau adalah senior saya, mantan wartawan, kemudian juga mantan praktisi, pengelola SDM, dan sekalinya banyak ilmunya lah, penulis buku, penerbit, ya. Sehingga nggak salah kalau saya minta sore ini bercakap-cakap dengan senior saya. Ya, Pak Raja, ya Pak. kali kita kan udah membaca semua ya, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang mengatakan perlu adanya atau tidak adanya dinasti politik. Wah, pro kontra ya. Nah, Hmm. ini saya ingin melihat sudut pandang dari seorang RBS nih. Apa yang salah dengan dinasti politik seperti ini di negeri ini? Atau mungkin boleh nggak salah ya, cuma waktunya nggak tepat. Atau bagaimana Pak, menurut pandangan Pak Raja? Silakan Pak Raja. Gitu ya. Nah, begini Pak Gus ya, dan pemirsa yang terhormat. Eh, Mungkin kesalahannya itu pertama bisa kita lihat dari sistem rekrutmen. Ya. Hmm, Sistem rekrutmen tidak melalui proses kaderisasi yang bagus loh, yang mantap. hmm, Nah, misalnya seperti sekarang yang diributkan orang yang dimaksud bagus kan misalnya calon wakil presiden, gitu kan? hmm, hmm, Calon wakil presiden ini jam terbang. Nah, kalau kemarin Pak Ubay misalkan hmm, melaksanakannya supaya ada roso, gitu kan. hmm, hmm, Pengalamannya sih supaya ada roso. Nah, hmm, dengan kata lain saya mengatakan jam terbangnya, ya. hmm, Kalau hanya 2 tahun itu kan belum satu periode, ya. Setengah hmm. periode pun belum. Satu periode itu kan 5 tahun, Pak ya. Iya. Ya. Belum belum setengah periode juga dianggap udah berpengalaman bagi sebagian orang dan Hmm, sudah langsung dipromosikan. Sebelum itu hmm, kan tidak ada pengalaman apa-apa dalam hmm. pemerintahan maksudnya, kecuali Iya. mungkin bisnis pisang goreng gitu ya, Hmm, misalnya. Nah, itu pertama. Jadi sisi rekrutmennya gitu. Sementara di partai-partai lain kan kita lihat ada yang mulai dari aktivitas anaknya di partai, aktivitas anaknya bahkan pernah jadi menteri, bahkan ada yang hmm. pernah jadi ketua DPR, ya Iya. kan? Ya, Iya. tapi tidak diorbitkan gitu istilahnya. Memang artinya kalkulasinya cukup eh, cukup wajar gitu melihat situasi, bagaimana reaksi masyarakat, gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan sistem rekrutmennya itu harus benar. Kalau sistem rekrutmennya nggak memenuhi kriteria yang bagus gitu, ya bahkan di perusahaan aja kan rekrutmennya itu melalui testing ya. Hmm, Dilihat CV-nya, pengalamannya apa, kemudian dites psikologinya segala macam gitu ya. Di sini hmm, termasuk juga bagian dari di politik dinasti ini kan baru 2 hari jadi anggota partai langsung jadi ketua umum gitu ya. Nah itu kan sistem rekrutmen itu tuh bagian dari menimbulkan apa ya? Kalau dikatakan kecemburuan, ya bisa kecemburuan sosial juga, tapi bisa hmm, dikatakan
tidak melalui proses rekrutmen yang seharusnya, sehingga bisa dijaring kader-kader yang berkualitas. Nah, tujuannya penyaringan itu kan itu untuk menyaring mana yang berkualitas, sama seperti di perusahaan menyaring pelamar untuk menjadi karyawan yang berkompeten. Iya sih. Nah, di sini gimana letak kompetennya? Itu kalau Hmm, sistem rekrutmennya seperti istilah orang dikatrol gitu ya. Nah, betul. bila mana itu terjadi, ya, bila mana itu terjadi, nanti kan dalam pelaksanaan pemerintahan netralisasinya diragukan, ya, Hmm, netralisasinya diragukan, karena seandainya, sekiranya ini benar-benar terjadi, ya, hmm, misalnya eh, sekarang itu sudah ada 4 ikatan keluarga, ya, hmm. mulai dari presiden, calon wakil presiden, ketua partai, dan mahkamah konstitusi. Konstitusi Nah, itu 4 itu kan udah dan wali kota. di Medan ya. Hmm, Oke, jadi udah 5 dalam satu keluarga hmm, yang berpotensi untuk mengatur hmm, negara ini. 5 orang dalam satu keluarga. Nah, kalau di dalam eh, literasi yang saya baca katanya itu eh, bisa dikatakan politik dinasti itu apabila ada empat anggota keluarga. Anggota keluarga ini bisa bisa juga dalam arti keturunan darah, bisa dalam arti ikatan perkawinan. Itu ada literasinya itu, ya, hmm. ada literaturnya. Gitu. Iya, Ya. iya sih. Kalau baru 2, itu Hmm, namanya politik keluarga. Nah, hmm, berdua politik keluarga ya. Begitu ditulis dalam literatur itu. Kalau sudah 4 atau lebih, itu udah memang sudah politik dinasti. Itu hmm. komentar saya pertama kira-kira. Karena itu nanti akan eh, mengganggu netralitas, ya, mengganggu Iya, kestabilan. Maksudnya dalam mengambil keputusan eh, susah untuk diharapkan akan objektif. iya. Gitu Pak Gus. Oke, Pak, kalau saya amati ya, artinya saya mengeksplorasi soal masalah dinasti politik ini, yang sering ada itu justru di negara-negara yang tidak maju ya, belum maju lah, negara berkembang, gitu ya. Kalau negara-negara maju rasanya jarang atau tidak terjadi ya dinasti politik. Maka yang ada yang maju tapi tertutup seperti Korea Utara itu kan dikuasai dengan dinasti politik ya. Kemudian Suriah dan ada dari Mesir itu dulu kan harus di Mubarak itu kan negara-negara yang dikuasai dengan dinasti politik atau keluarga lah gitu ya. Tapi bahkan kalau seperti Filipina itu kan juga sebetulnya anaknya Marcos kan akhirnya jadi presiden. Tapi bukan bukan politik dinasti dalam arti anaknya itu tidak punya kompetensi ya, karena punya kompetensi. Dan Nah, ketika anaknya jadi presiden kan Marcosnya sudah tidak ada, gitu kan. ya betul, Jadi ya rumus ya, 2, 3, 4 orang dalam pemerintahan, dalam hubungan keluarga itu kan tidak kelihatan, gitu kan. iya sih. Hmm. Nah, memang Pak, kalau saya lihat ada kelemahan-kelemahan yang akan muncul ya ketika masalah dinasti politik itu apa direspon positif oleh rakyat gitu seandainya ya. Ya, Wah, mudah-mudahan ya ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Apa sih eh, kelemahan dari dinasti politik ini kalau seandainya mereka berkembang di negara-negara seperti Indonesia ini? Artinya muncullah semuanya menggunakan apa? Menggunakan cara-cara berdinasti ini untuk meraih kekuasaan. Apa yang dikhawatirkan, Pak? salah satu yang dikhawatirkan ya kita akan kembali kepada sistem monarki kerajaan, gitu kan. Ya, Hmm. sama. Kedua, akan ditiru oleh generasi berikutnya, gitu. Seolah ada pembenaran, gitu kan, presiden. Hmm. Ya. Eh, Sistem dinasti ini kalau diberi contoh sekarang artinya kita biarkan saja, jadi itu kan berkelanjutan nanti, ya. Ya, ya, Generasi ya. berikutnya akan melihat, wah dulu pernah ada, nggak ada masalah, dulu kok disetujui kan, gitu. Ya, karena kenapa orang Hmm. sekarang bereaksi, karena khawatir, ya. Khawatir kalau ini kita diam saja seolah kita setuju,
seterusnya akan begini, nanti akan jadi contoh. Oke, setuju, betul. Artinya nanti orang mengatakan, oh nggak apa-apa, ini kan memang wajar di dunia ya. Iya, Ini sudah pernah terjadi yang dan akhirnya akan menggerus proses demokrasi ya Pak ya Pak. nah Hmm. kita dari Orde Lama ke Orde Baru ke Orde Reformasi, salah satu tujuan Orde Reformasi ini kan menghidupkan demokrasi. Iya betul. Jadi banyak para pemikir, para cendekiawan yang merasa terganggu sistem demokrasi kita dengan cara rekrutmen seperti sekarang ini. Gitu. Ya, 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 ya. Dan Nah ini sudah Mas, kan sekarang ini sudah banyak ya Pak menggunakan cara-cara seperti ini. Memang partai rata-rata masih bohirnya adalah masih pendiri dan banyak juga anak-anaknya menjadi apa politikus bahkan menjadi ketua umum ya. Dia di itu apa diwariskan lah gitu ya. Nah ini nggak salah sih menurut saya sih ya karena itu memang eh, apa modalnya nggak sedikit ya mendirikan sebuah partai ya. Tapi iya. kenapa eh, apa nih politik ini menjadi riskan gitu ya kalau kita Hmm. sepakat bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Nah itu Hmm. yang penting Pak ya. Artinya nanti munculnya nepotisme ini akan Ya. terus menerus ya kan. Artinya pembiaran tadi ya Pak Raja ya. Nah ini Kita kan apa yang juga diharapkan supaya masyarakat paham tentang ini Pak oleh Pak Raja? ya kita ingatkan lagi tujuan dari reformasi itu kan ketika itu kita berteriak membasmi KKN, Oke. korupsi, Mm-mm. kolusi, nepotisme. Ternyata Mm. setelah sekian belas tahun berjalan, berapa 20 tahun ya, eh, apa yang terjadi? Bukannya semakin baik, tapi semakin buruk. Itu Mm. yang membuat orang jadi semuanya jadi mulai mulai siuman, mulai sadar gitu ya. Mm. Mm. Wah ini nggak bisa dibiarkan begini. Korupsi, ya kalau leluconnya mengatakan zaman Orde Lama orang korupsi itu nyogok-nyogoknya di bawah meja gitu, masih Mm. sembunyi, maksudnya kan sembunyi-sembunyi nyogok di bawah meja amplopnya itu. Nah, kalau Mm. zaman Orde Baru amplopnya udah di atas meja kan. Kalau zaman reformasi nyogoknya meja-mejanya diangkat sekalian gitu. Nggak, nggak ada Iya, meja iya, iya. lagi, langsung aja gitu. Nah, nah, saya jadi teringat begini Pak Bos, kalau boleh saya menyoroti bahwa dalam kepemimpinan itu negara Iya. ini kan arahnya itu kan dibawa oleh para pemimpin, kemana arahnya negara ini akan dijalankan gitu ya, berlayarnya kemana gitu. Mm. Itu kan sangat ditentukan oleh pemimpin. Nah, saya teringat bahwa kepemimpinan itu pada dasarnya dibagi dua, yaitu Mm. kepemimpinan yang bersifat transformasi Mm. dan transaksional, transformasional dan transaksional, kan gitu dulu. Bisa lagi Mm. nanti diuraikan, dipecah lagi ya. Tapi secara garis besarnya orang dulu sepakat mengatakan ada kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional. Mm. Sekarang sepertinya sudah mengarah kepada transaksional. Padahal zaman modern, zaman demokrasi itu bersifat transformasional. Mm. Ya, segala sesuatu dibicarakan. Pemimpin Mm. itu memberi kesempatan untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Mm. Nah, rekrutmennya, kaderisasinya, pengambilan keputusannya itu berdasarkan gaya demokrasi. Mm. Tidak ada beban, ya, dalam artinya tidak ada penekanan. Ya. Kalau sekarang transaksional, kenapa saya katakan begitu? Para pemimpin itu saling menyandera, Mm. seperti saya katakan saling menyandera. Ya, jadi kalau ada yang didiskusikan, ada yang dibicarakan, yang ada yang diperdebatkan, banyak yang tidak berani berbicara menurut seharusnya. Apa yang harus dia katakan, kebenaran yang harus dia ungkapkan tidak berani. Kenapa? Dia sudah tersandera. Kalau Anda Mm. tidak mematuhi kehendak saya, kasus Anda bisa diangkat. Itu sudah rahasia umum kan? Ya, Mm. jadi para pemimpin seperti contohnya misal pemimpin partai gitu. Nah, Mm. dibawa ke sini, diam saja, dibawa ke situ, nunduk-nunduk saja gitu. Nah, Mm. karena kalau tidak mengikuti kemauan bos, istilah Bapak tadi bohir itu, ya, diangkat kasusnya. Jadi ada Mm. transaksi dulu, zaman dulu orang bermaksud dan transaksi itu kan masalah gaji. Mm. Saya bayar, Anda saya gaji, Anda kerja.
bayaran Anda, gaji Anda sesuai dengan keringat Anda yang keluar, sesuai dengan tenaga kerja Anda, transaksi. Rajin Anda, banyak gaji. Malas Anda, potong gaji. Absen Anda, potong gaji. Hmm. Transaksi. Kalau Hmm. transformasional kan lebih banyak memberikan pelatihan, diskusi, pengembangan karir itu melalui dengan bukti prestasi. Kalau sekarang bukan bukti prestasi, tetapi sekarang adalah kepatuhan. Oke. Kepatuhan Bang, itu bagian dari transaksi tadi. ya, Pak Raja. Eh, saya coba begini ya, Pak. Saya akan menyampaikan, saya akan baca ya, ada sebuah tulisan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan negara itu dikuasai oleh politik dinasti. Kalau menurut Bapak bagaimana kejadian ini bisa di Indonesia? Contohnya gini, dalam tulisan ini, kenapa negara dikuasai oleh politik dinasti? Karena kontrol atas sumber daya. Dari keluarga politik mungkin memiliki kendali atas sumber daya ekonomi yang signifikan, seperti perusahaan-perusahaan besar, tanah, atau sumber daya alam. Hal ini dapat memberikan mereka unggul dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan politik. Gimana, Pak? Jadi memang karena ada kekuatan kontrol sumber daya. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Apakah ini juga terjadi di saat kepemimpinan Pak Begini, Jokowi saat ini? dalam di negara demokrasi manapun, kan, kita bicara negara demokrasi, karena kita mengandalkan Indonesia demokrasi. Kita bandingkan. Di negara demokrasi manapun di dunia ini, oligarki itu tetap ada. Ya. Yang bedanya apa? Negara-negara yang maju, negara-negara yang kuat, pemerintahnya, pemimpinnya, leadernya mengontrol oligarki. Di negara-negara yang belum berkembang atau negara-negara yang lemah, ya, itu oligarki yang mengontrol pemerintahan, oligarki yang mengontrol pemimpin negaranya. Itu yang harus dijaga. Sekarang tinggal kita lihat di Indonesia ini pemimpinnya mampu nggak mengontrol oligarki atau justru oligarki yang mengontrol pemimpin. Nah, kalau itu terjadi maka akan rusaklah penyelenggaraan pemerintahan itu. Kenapa? Oligarki itu kan prinsipnya mencari untung, karena modal untuk cari untung. Sedangkan pemerintahan negara tidak boleh cari untung. Negara itu melindungi rakyat, bukan cari untung dari rakyat. Ya, Nah, oligarki beda. Oligarki bukan melindungi rakyat. Oligarki mencari untung. Dia investasi tanah modal untuk menghasilkan untung sebanyak-banyaknya. ya. Dan Jadi yang pertama selama tadi Pak, ya, tadi Bapak bahwa kenapa negara itu dikuasai oleh dinas politik karena adanya kontrol atas sumber daya, itu yang ya, sekarang ini ya. Kemudian koneksi politik. Nah, keluarga politik mungkin memiliki hubungan politik yang kuat dengan elit politik dan militer yang memungkinkan mereka untuk memegang kendali kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari pihak yang berwenang. Jadi seakan-akan bahwa apakah ini karena posisi seperti ini maka akan terjadi dinasti politik ya. Karena apa? Koneksi politiknya luar biasa. Di mana-mana ada. Nah, ini apakah ini juga masuk dalam skema hari ini gitu ya? ya, Nah, ya, betul, Pak. Masuk skema hari ini ya itu. Jadi para pengusaha, para oligarki yang hmm, menguasai sumber daya alam, ya, sekarang sudah mulai menguasai sumber daya manusia. Artinya ya. partai-partai itu sudah eh, mudah disetir, mudah Nah, diarahkan oleh oligarki. yang Itu dimaksud kondisi politik ini karena tadi ya, artinya para para politikus yang konon ini para ketua-ketuanya itu sudah apa ya, apa namanya, nggak berkutik lah gitu ya, hmm, kalau istilah tersandra ya, tersandera ya. tersandra oleh situasi yang akhirnya ngikut dengan apa yang harus dilakukan oleh presiden ya, kayak gitu ya. Karena tersandera itu, karena itu tadi saya katakan sepertinya situasi kita sekarang kepemimpinan transaksional. Ya, jadi Hmm, ada transaksi. Nah, ya, Anda ya, lakukan ya. ini, kalau tidak ada kasus yang harus Anda tanggung. Nah, jadi Hmm, bukan uang cash ya di transaksi, bukan Anda kerja saya bayar seperti ya di perusahaan itu. Dulu hmm, kan begitu, transaksional itu Anda kerja saya bayar, jam kerja Anda saya bayar, keringat Anda saya bayar.
Kalau sekarang nggak, kepatuhan Anda. Ya, Hmm. kalau Anda tidak patuh, terjadi transaksi bahwa kasus Anda akan diangkat. Karena apa? Karena rata-rata, bukan semua ya, rata-rata ketua partai ini sudah bermasalah. Oke, Ya, oke. bermasalah dalam KKN itu, Iya, korupsi, itu iya. nepotisme. Itu kita katakan reformasi ini justru semakin jauh dari perjuangan reformasi pertama didengungkan, yaitu membasmi KKN. Nah, jadi kita harus bawa kembali lagi, disegarkan lagi, ya. eh, Nah, Tujuan ini reformasi harus menarik, disegarkan Pak. lagi. Jadi ini menunjukkan lemahnya satu sistem demokrasi yang ada di Indonesia ya, Pak ya. Jadi Hmm. eh, kenapa bisa masuk? Itu karena lemahnya sistem demokrasi di Indonesia. Jadi sistem politik yang lemah atau tidak stabil dapat menciptakan kesempatan bagi keluarga politik untuk memanfaatkan situasi dan mempertahankan kekuasaan tanpa hambatan yang signifikan. Ini Ya. juga. Nah, ini salah satu kenapa negara itu bisa dikuasai oleh dinasti politik adalah karena lemahnya sistem demokrasi. Ya, Iya. gitu. Dan terlalu Kemudian banyak ini terlalu menarik, banyak Pak. interest tuh gitu Pak. Sekarang Ya, kita lihat kalau ada misalnya partai politik mau mengadakan musyawarah nasional Munas, mau pemilihan ketua misalnya, itu kan kebanyakan minta restu dari penguasa, ya, hmm, minta restu. Boleh nggak sih ini jadi ketua? Nanti ketua, kalau penguasa bilang, oh jangan, dia harus sini, nanti diakal-akalin supaya yang jadi ketua itu orang yang direstui. Sehingga kalau orang yang direstui nanti dia akan patuh saja gitu. Kalau istilah orang kampungnya itu kayak seperti dari tusuk lubang hidung seperti kerbau gitu kan. Seperti kerbau ditusuk lubang hidungnya. Yang mungkin tidak baik sekasar itu kita katakan. Tapi eh, hampir setiap partai selalu minta restu kepada penguasa dalam pemilihan ketuanya. Nah, itu aja ya, udah menunjukkan bahwa kita mengarah kepada sistem yang Pak katakan tadi, ya, ada hmm, demokrasi kita ini sudah tersandera gitu. ya, Tidak ya. baik. Kemudian, Pak, berikutnya itu ada gini. Kenapa negara bisa dikuasai oleh politik dinasti? Karena oposisi terpecah. Oh, ini Mhm. menarik. Jadi ini supaya masyarakat tahu lah, Pak, bahwa model divide et impera itu juga terjadi Ya. gitu ya. Kalau oposisi bisa dipecah-pecah, akhirnya sulit untuk membendung eh, apa masalah dinasti politik ya untuk depannya. Ini penting sekali. Jadi Nah, kalau itu karena komentar oposisi saya, terpecah, kalau itu komentar saya mengatakan bahwa ya. bukan hanya terpecah, tetapi sengaja dipecah. Hmm, Kita pihak, baik penguasa dalam negeri maupun penguasa luar negeri, ya. negara-negara besar itu banyak yang ikut cawe-cawe di Indonesia untuk memecah belah masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia ini Hmm, kan jadi incaran untuk dipecah belah. Nah, kadang-kadang itu yang kurang kita sadari, ya. Nah, para pemimpin pun kurang menyadari, ikut-ikut juga memecah belah. Jadi partai politik rakyat ini sengaja dipecah belah supaya tidak kuat, tidak bersatu. Jadi hmm, setuju saya juga Pak Kus mengatakan terpecah, saya hmm. setuju. Tapi itu ada pihak yang sengaja memecah belah. Oke, ya, ya, ya. Nah, ini yang terakhir, Pak. Ini kenapa negara bisa dikuasai oleh eh, dinasti politik? Itu karena kontrol media. Aha. Jadi keluarga politik dapat mengendalikan media dan informasi, sehingga mempengaruhi cara masyarakat melihat dan mengkritik pemerintahan mereka. Ini Ya, catatan, Pak. Kenapa ya. negara itu bisa dikuasai oleh dinasti politik? Karena kontrol Mhm. media. Maka orang berbondong-bondong mencari peluang untuk membuat Mhm. sebuah partai karena Mhm. ternyata partai ini punya media. Ya, Wah, maka ya. kalau sudah dikuasai oleh media, ya informasi apapun yang bagus menjadi jelek, yang jelek menjadi bagus. Itu yang dikhawatirkan. Maka ini masyarakat Indonesia harus pinter nih, jangan Ya. terpesona dengan tampilan-tampilan di TV ya, jangan terpesona dengan tampilan-tampilan di media-media, tapi Anda harus kritis Kritis, ya. kritis. Ada Ya. apa di belakang ini? Karena Karena semuanya itu media, polesan apa ya, polesan bahwa yang nampak itu seakan-akan menjadi orang baik, seakan-akan menjadi pembela Anda, tapi sebetulnya bullshit, tidak ada itu. Ya, ya. yang adanya mempengaruhi opini, mempengaruhi pandangan rakyat supaya ini yang terbaik. Nah, kenapa? Sehingga kalau sudah dikuasai media ini,
Nah, itulah dinasti politik masuk. Nah, itu yang hati-hati. Iya. Betul nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Ya. Misalkan ada 10 media besar di Indonesia, pusat Ya, 10. Mungkin hanya dua yang independen, ya. yang depan lagi sudah dikuasai oleh pemodal. Oke. Ya. Nah, sehingga suaranya itu suara yang diinginkan oleh pemodal. Sementara pemodal ini sudah berkolusi dengan penguasa, Hmm. sehingga suara pemodal ini adalah suara penguasa. Nah, itu Ya. tadi termasuk memecah belah, mengarahkan supaya memilih partai ini, calon ini. Nah, rakyat kita kan sebagian besar ya, itu kalau nggak salah tuh 60% itu cuma taman SD. Hmm. 60% dari rakyat Indonesia ini taman SD. Sehingga Ya, mereka ya. tidak bisa menyaring mana berita yang hoax, mana yang berita yang benar, mana berita yang cuma direkayasa gitu. Nah, mereka hanya menikmati. Sambil menikmati, dia pikir itulah yang benar. Ya, disuruh pilih ini, ya pilih ini. Dikasih uang sekian, ya istilahnya dia 20.000, 50.000, 100 Hmm. ribu, udah senang. Ya. Hmm. Nah, dikasih bantuan tunai langsung, bilang ya inilah hebatnya pemimpin sekarang. Padahal itu kan memang uang negara, kewajiban negara membantu. Tapi Hmm. cuman dipakai untuk nama calon atau partai tertentu dan rakyat percaya saja. Karena itu tadi eh, ta- tidak taman SMP juga banyak, hanya tidak taman SD juga banyak, antara 60 sampai 70%. Jadi susah kita mengharapkan. Ya, Iya. nah ada satu dua media yang mungkin kita tidak sebut namanya, tapi kita tahu kan yang kritis itu ada satu dua, tapi hanya berapa persen rakyat yang membaca, ya kan? Hmm. Hanya yang membaca itu kan hanya berapa persen dari yang terdidik lagi, bukan semua yang terdidik baca. Sementara Iya. yang 60-70% yang tidak terdidik ini malas membaca. Iya, iya, Ya. iya. Dia hanya sukanya nonton TV, berita-berita Hmm. yang menyenangkan, ya dikasih sumbangan-sumbangan, dan pikir inilah yang sinterklasnya gitu ya, yang harus dibela. Iya. Gitu. Ya Pak, terima kasih ini Pak Raja. Jadi kita ingin mengingatkan kepada teman-teman di SKP khususnya bahwa eh, jangan sampai politik dinasti ini berkembang di negeri kita karena terus saja kalau itu sampai berkembang itu memiliki dampak buruk yang sangat merugikan kepada masyarakat Indonesia semuanya ya. Karena akan terjadi penumpukan-penumpukan kekayaan di keluarga tertentu ya kan ini yang nggak benar dan akan menjadi problematik di negara-negara yang biasanya menggunakan dinasti politik ini adalah otoriter akhirnya. Ya. Nah ini hati-hati teman-teman. Jadi saya merasa penting sekali ya untuk menjaga negeri ini jangan sampai ke depan politik dinasti ini bisa berkembang di Indonesia. Ya, boleh. Satu, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa calon pemilih dalam pemilu itu lebih 50% ada di desa. Oke. Oke. Kabarnya kalau nggak salah sekitar 70% itu ada di desa. Nah, dan dari 70% itu, lebih setengahnya itu tidak tamat SD. Masuk. Malas membaca. Iya, Membaca iya, dalam arti buku atau tulisan yang sedikit ilmiah, sedikit yang berbobot hmm, gitu. Ya, kalau iya, hanya baca iklan-iklan mungkin senang kan ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan bahwa mereka hanya mendengar dari orang-orang yang dia hormati, ya, yang dianggap sebagai pemimpin, iya. influencer gitu. Tapi dia sendiri tidak membaca, sehingga mereka tidak dapat pengertian secara mendalam. Hmm, Kalau kita ingin membuat negara kita ini maju, terbebas dari politik dinasti, terbebas dari KKN, nah kita iya. harus menyampaikan, rajin menyampaikan. Kita lihat kampanye ratusan ribu yang hadir, bahkan ada yang sampai 1 juta, itu kan di kota. Hmm, Ya. 1 juta itu berapa? Satu kota 1 juta. Nah, sementara pemilih itu sebetulnya sekitar 100 juta itu adanya di desa-desa, hmm, di mana lebih setengah itu tidak bisa membaca atau malas membaca atau hanya tamat hmm, SD sehingga membaca pun nggak ngerti kadang yang dibaca. Bahkan itu UNESCO tahun lalu pun UNESCO kan ada mengeluarkan hmm, eh, apa, apa nama istilahnya itu, hasil penelitian hmm, hanya 1% rakyat Indonesia ini yang rajin membaca buku, membaca tulisan hmm, yang berbobot lah gitu, yang bersifat informasi penting. Ya, artinya hanya 1
di antara 1.000 rakyat Indonesia yang mau membaca informasi penting. Wah, 909 itu yang ini baca. ini anu Ini ya, UNESCO. makanan empuk ya buat para para apa namanya, para pengelola Hmm. pengelola Karena masyarakat itu yang punya uang banyak gitu ya. Karena itu mereka tidak tahu informasi yang penting, informasi yang sebenarnya. Siapa yang ngasih uang 50.000, wah ini sudah hebat. Ngasih uang 100.000, ya ini aja kita pilih orang baik. Gitu. Iya, Efeknya nanti 5 tahun ke depan, kan mereka nggak pernah berpikir sejauh itu. Ya yang iya. penting hari ini. Nanti kita Gitu. bahas, Pak. Kita bahas, Ya, Pak. Bang. Jadi kita apa ruangnya ini di hari ini, di sesi ini kita akan coba sampaikan bahwa jangan sampai negeri ini apa dikuasai oleh politik dinasti karena tidak ya, ada baiknya buat negeri ini ke depan karena akan membuat negeri ini lebih otoriter, lebih terkungkung ya karena tidak bersahabat dengan negara-negara besar karena tidak ada referensi negara besar itu memiliki pola dinasti politik. ya, Yang ada itu negara-negara yang sangat apa otoriter ya tadi ada Suriah, Uzbekistan, Mesir, Korea Utara itulah yang dikuasai oleh apa namanya dinasti politik. Tapi negara-negara Kanada, Amerika, Inggris, sorry Inggris anu ya kerajaan ya, itu eh, beda gitu ya. Jadi memang kita harus waspada sehingga jangan sampai politik dinasti itu berkembang di lingkungan kita, termasuk di daerah kita. Ini tidak bagus karena akan menghambat proses ya. demokrasi yang Jadi kita cita-citakan. eh, para pemikir, maksudnya Ya, informasinya Pak? semakin jauh. Tujuan kita kan menghapus KKN, tapi justru para pemikir-pemikir besar di negara ini gitu ya, para tokoh-tokoh besar di negara ini kan mulai bersuara ya, Hmm. mulai bersuara menolak politik dinasti. Kenapa? Hmm. Karena hal itu membuat kita semakin jauh dari tujuan reformasi. Tujuan reformasi membasmi KKN. Hmm. Nepotisme itu bagian dari yang harus kita basmi. Sekarang mengarah kepada nepotisme. Nah, Ya, itu sehingga kita lihat sekarang banyak para pemikir-pemikir yang sepertinya baru mulai sadar gitu. Yang kemarin-kemarin hmm. diam-diam saja atau Syukur. mendukung, sekarang malah mulai sadar. Wah, ini kok kebablasan. Tujuan reformasi kita semakin jauh. Kita harus kembali lagi ke tujuan reformasi kita itu membasmi KKN gitu. Karena itu Hmm. penting. Diingatkan lagi, digaungkan lagi membasmi KKN. Ya, 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 ya. Ya, saya kira itu dulu, Pak. Pak Oh ya, Raja. makasih banyak Jadi Pak terima Gus. kasih atas waktunya. Oke, Ya, sahabat SKB, Pak Salim, itulah sekedar mengingatkan kepada Anda semua bahwa eh, mari kita jaga negeri ini agar berkembang atau berjalan sesuai dengan arahan pemikir atau founding fathers Indonesia, ya Bapak Soekarno, bahwa negeri ini dibangun dengan demokrasi, kita ingin coba berkembang, ada reformasi, semuanya adalah ingin demokrasi, gitu ya. Tapi kalau sudah dimiliki dengan proses dinasti, Anda hati-hati, lihat kanan kiri Anda, lihat siapa pemimpin Anda, lihat siapa gubernurnya, bupatinya, siapa. Kalau itu dinasti, Anda harus berani mengerem, ya, direm, karena ini nggak bagus dan untuk perkembangan di negeri kita. Nah, untuk itu terima kasih sekali lagi dan tune in terus ke SKB Wasalim untuk hal-hal yang terkait dengan pembangunan karakter, ya politik-politik seperti ini perlu kita sampaikan kepada publik, Pak Raja ya. Oke, terima kasih. ya Saya terima juga kasih salam sebelumnya. empati untuk semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warja.